salamnya. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya Ananda. Ya Bu. Ya, doanya dipimpin oleh Rika ya. Ya Bu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, baiklah. Sebelum Ibu memulai materi kita, lihat dulu kondisi kelasnya ya. Apakah masih ada sampah, apakah masih ada kursi yang masih berantakan, tolong diperbaiki ya. Sudah Bu. Ya, sudah. Baiklah, Ibu absen dulu ya. Ya Bu. Rika Anggita Sibuan. Hadir Bu. Amelia Saputri. Izin Bu. Izin kemana dia, Nanda? Gak tahu Bu. Oh, nanti kalau misalnya dia mau izin lagi, tolong katakan kepadanya biar dia bilang ke Ibu ya. Ya Bu. Ya, baiklah. Baiklah, di sini sebelum Ibu masuk materi, Ibu ingin mengulas materi minggu lalu ya. Ya Bu. Apakah Ya ini, Bu. sebelum Ibu masuk materi kita selanjutnya, Ibu akan mereview. Ibu akan mereview pembahasan kita minggu lalu. Siapa yang masih ingat apa materi kita minggu lalu? Saya Bu. Ya, Rika, apa materinya? Wakalah dan sulhu. Ya, bagus. Jadi materi kita minggu lalu yaitu wakalah dan sulhu. Kalau boleh Ibu tahu apa wakalah menurut bahasa? Mewakilkan. Ya, bagus. Jadi wakalah menurut bahasa itu mewakilkan. Sedangkan menurut istilah itu mewakilkan atau menyerahkan pekerjaan kepada orang lain atas nama orang yang diwakilkan ya. Ya Bu. Yang kedua itu mengenai apa? Sulhu. Apa menurut bahasa? Damai. Jadi menurut bahasa itu sulhu itu damai. Menurut istilah sulhu itu perjanjian perdamaian kepada orang yang berselisih. Jadi hukum dari wakalah dan sulhu. Hukum wakalah itu apa? Mubah. Hukum wakalah itu mubah ya. Hukum sulhu wajib. Hukum sulhu wajib, yang dimana sulhu mengapa wajib? Karena agama Islam itu sangat cinta akan perdamaian ya. Baik, mungkin dari itu Pak Ananda sudah paham ya apa itu wakalah dan sulhu ya. Paham Bu. Jadi sekarang kita masuk materi selanjutnya mengenai daman dan kafalah. Ya. Daman menurut bahasa itu artinya ikrar atau lafaz ya. Menurut istilah apa daman? Daman itu yaitu ikrar atau lafaz yang disampaikan baik perkataan maupun perbuatan untuk menjamin pelunasan hutang seseorang. Ya, bagus. Jadi di sini daman itu adalah suatu perkataan atau perbuatan yang bertujuan untuk melunaskan hutang seseorang ya. Hukumnya apa? Hukumnya daman adalah boleh atau sah. Ya, mubah, bagus. Jadi hukum daman boleh atau sah itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat pada Quran surah Yusuf ayat 72. Coba Ibu baca ya, Ananda nanti mengartikan ya. Ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong diperhatikan ya. Qalu nafqidu suwa al maliki wa liman jaa bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Baik, artinya? Ya, artinya penyuruh itu berkata, kami kehilangan piala raja dan barang siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan atas sebesar beban unta dan untuk menjamin terhadapnya. Jadi dari Quran surah Yusuf ayat 72 ini bahwa daman itu hukumnya boleh, yang dimana nanti apabila ada seseorang yang akan menjaminnya itu boleh kan gitu hukumnya kan sesuai dengan Quran surah Yusuf tadi ya. Baik, Ibu akan membahas mengenai syarat dan rukun daman. Jadi Ibu akan membahas rukun daman ya. Rukun daman itu terbagi 4, yang dimana yang pertama itu apa? Penjamin dalam bahasa Arabnya damin ya. Ingat ya bahasa Arabnya agar mudah nanti. Yang kedua itu apa yang kedua? Mad'un anhu. Iya, mad'un anhu itu orang yang
menghutang. menghutangkannya, ya, orang yang menghutangkannya. Yang ketiga itu madmun lahu, yaitu orang yang Dapat jaminan. orang yang dapat jaminan Penagih. atau penagih yang diutus gitu kan. Yang keempat itu ikrar atau lafaz, ya. Jadi itulah rukun dari daman tadi. Jadi ketika kita melakukan daman, kita itu harus mengetahui apa saja rukun daman agar nanti hukumnya itu boleh gitu, agar sesuai dengan ajaran Islam gitu kan. Ya, Bu. Syarat jadi yang kedua Ibu membahas tentang syarat daman. Syarat daman itu terbagi dari 5 ya, 5. dimana tadi kan rukun damannya ada 4. Jadi di sini ditambah dengan jumlah dari hutang yang akan dibayar gitu. Jadi syarat dari daman itu yang pertama adalah syarat si penjamin dulu. Syarat si penjamin itu berakal, balik, dewasa, yang diperbolehkan untuk membelanjakan hartanya secara hukum, tidak dalam keadaan terpaksa atau kemauan sendiri, ya kan? Ya, Bu. Jadi syarat yang untuk syarat orang yang menghutangkannya itu adalah diperbolehkan untuk membelanjakan harta secara hukum. Jadi syarat untuk madmun anhu itu ya. Ya, Bu. Yang ketiga itu madmun lahu, yaitu orang yang Nagih hutang. penagih hutang, ya. Orang yang penagih hutang itu syaratnya itu harus mengetahui keberadaannya. Kita tuh harus tahu di mana dia kan, dan keberadaan dari si madmun lahu ini harus diketahui oleh si penjamin atau si damin tadi gitu kan. Terus yang keempat itu syarat dari hartanya. Jadi hartanya itu harus kita ketahui dari jumlahnya, kadarnya, ukurannya, kapan waktu jatuh tempo pembayarannya gitu kan. Yang terakhir yaitu ikrar atau lafaz, yang dimana ikrar atau lafaz ini kita harus mengetahui dulu mengerti nggak si peminjam hutang ini atau si penagih hutang tersebut akan lafaz atau ikrarnya itu, ya. Ya, Bu. Baik, dari penjelasan Ibu tadi ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan memberikan video contoh daman ya, biar Ananda mudah memahaminya lagi. Tolong diperhatikan ya Ananda. Ya, Bu. Daman adalah menanggung hutang seseorang. Jadi di dalam video ini ada si Udin, si Ujang, si Uco gitu kan. Ya, Bu. Baiklah, udah selesai kan? Udah, Bu. Jadi dari contoh tadi video yang Bu tayangkan bahwa si Udin tersebut membayar hutang si Uco ya kepada si Ujang gitu kan. Jadi daman ini adalah perkara perhutangan kayak gitu kan. Jadi bisa dipindahkan ahlinya gitu, pindahkan hutangnya tersebut kepada si penagih kepada si penjamin tadi kan gitu, dan bisa ditagih oleh si penagih hutangnya itu kayak gitu kan. Sudah mengerti akan syarat dan rukun serta contohnya tadi. Ya, Sudah Bu. paham kan? Sudah, Bu. Ibu masuk ke kafalah ya. Ya, Bu. Ya. Baiklah, kita masuk kepada kafalah. Kafalah itu adalah Menanggung. menanggung secara bahasa itu menanggung. Secara istilah kafalah itu adalah menanggung atau menjamin seseorang untuk dapat dihadirkan dalam suatu perkara atau tuntutan hukum di pengadilan pada saat dan waktu tempat yang ditentukan ya. Jadi kafalah ini adalah orang yang menjamin atau orang yang memiliki kewajiban untuk menanggung gitu ya, atau menjamin. Oke? Ya, Bu. Baik, kita masuk kepada hukum kafalah. Hukum kafalah itu apa? Mubah atau atau boleh boleh. ya. Jadi hukum kafalah itu mubah atau boleh sesuai dengan firman Allah
Quran surah Yusuf ayat 66 yang bunyinya, ibu baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqam minallahi la ta'tunanni bihil ila ayyuhatu bikum falamma atuhu mawthiqahum qala Allahu ala ma naqulu wakil. Ya baik, itulah. Coba artinya apa artinya? Ya, artinya Yakub berkata, aku sekali-kali tidak akan melepaskannya atau pergi bersama-sama kamu sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali. Baiklah, itulah tadi ya janjinya. Itulah tadi artinya ya. Artinya yaitu yang dimana hukum kafalah ini mubah atau boleh, ya kan, sesuai dengan Quran surah Yusuf. Tapi di sini kafalah tersebut itu tidak boleh mengikuti kepada hak-hak Allah. Jadi kalau misalnya dia itu bercampur baur dengan hak-hak Allah, tidak boleh ya, hukumnya haram. Karena di sini ini hablum minan nas yang berkaitan dengan hukum muamalah dengan manusia ya. Ya, Bu. Ya, manusia dengan manusia, tidak dengan Allah ya. Ya, Terus Bu. di sini Ibu akan membahas tentang syarat dan rukun kafalah. Rukun kafalah itu ada 4. Ya, Bu. Nah, yang pertama itu kafil ya. Kafil itu adalah orang yang berkewajiban untuk Menanggung. Yang kedua asil. Asil itu adalah orang yang Berhutang. Jadi asil itu adalah orang yang berhutang. Yang ketiga itu Makful alahu, makful lahu, yaitu orang yang mengutangkannya. menghutangkannya, orang yang meminjamkannya. Yang terakhir yaitu